diberitahu fakta mengenai kematian Raja Kobra. Yang mana sebelumnya Raja Kobra sedang menemui Gorosei dengan menggunakan kursi roda untuk membicarakan suatu hal. Sebelum mendatangi Gorosei, Raja Kobra meminta kepada Pel dan juga Caka untuk menjaga kerajaan Alabasta dan juga putrinya yaitu Vivi yang harus selalu diawasi. Raja Kobra pun bersiap untuk menemui Gorosei. Dia memberikan amanah tersebut kepada para bawahannya karena mungkin sudah menyadari jika dia tidak akan selamat setelah pertemuannya ini. Kemudian diperlihatkan Sabo sedang berhadapan dengan penjaga istana di sebuah ruangan. Ketika dia berhasil mengalahkan para penjaga itu, tiba-tiba saja Boni datang menghampirinya dan berkata ingin bekerja sama. Semua itu adalah semata-mata untuk menyelamatkan ayahnya yaitu Kuma. Ketika mereka sedang melakukan diskusi, tiba-tiba seekor gagak dengan kekuatan buah iblis dari Komandan Karasu datang. Dia hendak memberikan sesuatu itu kunci untuk menyelamatkan Kuma. Sementara itu, para penjaga masih berlarian mencari keberadaan Sabo yang saat itu tengah bersembunyi di langit-langit bersama dengan Boni. Sementara itu, Gorosei datang menyambut kedatangan Raja Kobra di sebuah kastil. Raja Kobra mulai melakukan interaksi dengan mereka dengan berbicara mengenai 20 kerajaan yang sejak dulu beraliansi dengan pemerintah dunia. Kobra membahas terbentuknya pemerintah dunia sejak 800 tahun yang lalu. Kobra juga ikut menerangkan jika kerajaan Alabasta tidak ikut bergabung dan memilih untuk tinggal di Marigenoas. Saat itu, Kobra juga menanyakan keberadaan Ratu Lili yang sejak dahulu telah menghilang. Dia juga sempat mempertanyakan mengenai arti tekad klan D. Namun sayangnya Gorosei yang mengatakan jika mereka tidak mengetahui mengenai hal itu. Kobra juga mengatakan mengenai sebuah surat yang dahulu ditulis oleh Ratu Lili, yang kemudian diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi Nefertari yang hingga saat ini masih menjadi misteri. Sementara itu, pasukan revolusi berhasil untuk menyelamatkan Kuma. Jadi selama ini Kuma telah dijadikan budak dari salah satu keluarga kaum naga langit yakni keluarga Charles. Tentu saja sebagai budak Kuma selama ini sangat tidak berdaya dan selalu mengikuti perintah yang diberikan oleh keluarga Charles. Selain itu, dilihatkan juga Kuma yang saat itu akan menyerang para bajak laut yang sedang berupaya untuk menyelamatkan Shiraoshi. Sebelumnya, keluarga Charles juga masih berusaha untuk kembali menculik Shiraoshi. Namun upaya itu tidak berhasil lantaran digagalkan oleh komandan pasukan revolusi yaitu Muli yang saat itu menahan serangan dari Kuma. Lalu Raja Kobra dikejutkan mengenai kemunculan Imsama. Kobra sangat terkejut karena baru mengetahui jika selama 800 tahun ini ada seseorang yang rupanya menduduki tahta kosong. Selama ini, Kobra meyakini jika selama 800 tahun ini tahta tersebut dibiarkan kosong untuk mencegah adanya diktator dari 20 kerajaan yang dari dahulu ikut membentuk terjadinya pemerintah dunia. Ternyata sosok Imsama memang ada selama ini. Menurut Kobra, ada salah satu dari 20 negara yang sangat berambisi tinggi untuk memimpin pemerintahan. Namun sebelum Kobra sempat menyelesaikan pembicaraan itu, dia kemudian langsung diserang oleh Imsama. Saat itu, Sabo ikut menyaksikan kejadian itu. Sabo juga nampak ingin menyelamatkan Kobra. Namun sayangnya, usaha itu tidak berhasil. Sabo dan juga Kobra sadar jika kekuatan mereka tidak sebanding dengan Gorosei. Sehingga saat itu Kobra meminta kepada Sabo untuk segera kabur. Selain itu, Raja Kobra juga sempat menyematkan pesan sebelum dirinya mengorbankan diri untuk melindungi Sabo. Kobra menyematkan dua pesan di mana dia meminta Sabo mengatakan kepada Luffy dan juga Vivi jika mereka berdua adalah bagian dari klan D. Dan pesan kedua, Raja Kobra meminta Sabo untuk melindungi Poneglyph dan juga menghadirkan fajar baru bagi dunia. Ternyata kedua pesan tersebut adalah isi dari surat yang dituliskan oleh Ratu Lili dari generasi ke generasi. Sebelumnya Kobra sempat mempertanyakan mengenai apa maksud dari tekad klan D. Yang kemudian terjawab bahwa memang benar selama ini klan D adalah musuh dari para dewa. Yang artinya adalah musuh dari para kaum Raja Langit. Selanjutnya ketika Kobra yang sebelumnya melakukan pertemuan dengan Gorosei dan juga Imsama, ternyata Vivi sedang diculik oleh pasukan Ciperpol. Sempat juga Vivi mempertanyakan mengenai siapa orang yang telah memberikan perintah kepada mereka untuk menculik dirinya. Lalu muncul sosok Wapol dengan kedatangannya yang begitu menghebohkan seisi ruangan. Diketahui jika Wapol masih trauma setelah sebelumnya melihat kejadian di mana Kobra dihabisi nyawanya oleh Imsama dan juga pemerintah dunia. Saat itu Wapol tak sengaja masuk ke dalam ruangan tempat di mana Vivi disekap. Sehingga mereka berdua akhirnya kabur meninggalkan tempat tersebut. Saat itu, Vivi mengatakan jika dirinya akan pergi kemanapun asalkan tidak ada pemerintah dunia di sana. Setelah kejadian itu, Wapol menjadi sangat ketakutan terhadap pemerintah dunia dan juga menjadi bingung mengapa dia bisa kabur bersama dengan Vivi. Kemudian Wapol dan juga Vivi berhasil kabur bersama setelah insiden mengerikan yang terjadi sebelumnya, yaitu mengenai kematian Raja Kobra.
Sebuah keajaiban lantaran Wapol yang saat itu ikut menyaksikan kejadian tersebut masih bisa selamat dan kabur. Dia juga heran dan bingung lantaran dirinya bisa kabur bersama Vivi. Mereka berdua sebelumnya sudah berada di kapal milik Morgan. Wapol saat itu menghubungi Morgan untuk meminta bantuan. Dia memang selama ini memiliki hubungan baik dengan Morgan. Wapol juga berniat untuk bisa selamat dan kabur dengan cara menukarkan seluruh informasi yang dirinya ketahui mengenai pemerintah dunia dan juga keberadaan Im Sama kepada Morgan. Saat itu, Vivi bertanya kepada Wapol mengenai apa saja yang telah diketahui. Namun Wapol tidak mengatakan hal itu kepada Vivi. Sementara itu Vivi yang saat itu mencoba untuk melakukan komunikasinya dengan ayahnya, malah dihentikan oleh Wapol, yang mengatakan jika hal itu untuk saat ini sama sekali tidak diperbolehkan. Vivi masih belum mengetahui jika ayahnya sudah mati di tangan Im Sama dan juga pemerintah dunia. Sementara Wapol tidak mau mengatakan hal itu agar upayanya untuk kabur tidak sia-sia. Selama ini diketahui jika ada 3 senjata kuno yang sangat dahsyat di dunia, yaitu Pluton, Uranus, dan Poseidon. Namun dari ketiga senjata itu kekuatan Uranus masih belum banyak diketahui. Mungkin fakta dari senjata tersebut akan terungkap, di mana senjata itu akan digunakan oleh Im Sama untuk menganjurkan satu pulau yaitu Lulusia. Saat itu Im Sama memerintahkan kepada Gorosei untuk mengaktifkan senjata buatan Vegapunk tersebut yang bernama Mother Flame. Wilayah tersebut akhirnya berhasil dihancurkan oleh Im Sama dengan menggunakan kekuatan Mother Flame. Lalu diketahui nama-nama dan juga peran dari Gorosei. Mereka adalah Saint Jagarchia Saturn, Saint Marcus Mars, Saint Topman Workery, Saint Ascembren Kelimanus Juro, dan Saint Shepherd Jupiter. Mereka memiliki peran masing-masing di bawah kepemimpinan Im Sama, yang selama ini diketahui sebagai tahta kosong oleh 20 kerajaan, yang membentuk pemerintah dunia dari 800 tahun yang lalu. Diketahui banyak informasi mengenai Im Sama yang selama ini selalu menjadi misteri. Ada koneksi antara Im Sama dan juga Nefertari Lili sejak 800 tahun yang lalu. Dan juga dari percakapan Ivankov, Sabo dan juga Dragon mengenai sosok Raja 20 kerajaan pembentuk pemerintah dunia 800 tahun yang lalu. Raja tersebut berasal dari sebuah keluarga bangsawan yang bernama Nerona. Diketahui juga rahasia keabadian Im Sama selama 800 tahun. Ivankov memberikan informasi mengenai buku yang pernah dia baca tentang kemampuan dan juga kekuatan yang membuat seseorang bisa menjadi abadi dari cerita yang dikatakan oleh Sabo. Ivankov menyimpulkan jika Im Sama adalah bukti nyata dari buku yang pernah dia baca. Ivankov menyimpulkan jika buku tersebut adalah gambaran dari Im Sama, meskipun tidak diceritakan secara terperinci mengenai apa kekuatan yang ada di buku tersebut. Kemudian diperlihatkan adanya sosok karakter baru dari keluarga Vigarland, yaitu Vigarland Garling. Saat itu dirinya akan memberikan hukuman mati kepada Myosgard lantaran telah melindungi manusia ikan dan juga Shirahoshi. Diketahui jika Vigarland Garling merupakan pemimpin kelompok Holy Knight. Ada sebuah informasi mengenai dirinya yang menyebutkan jika dia adalah mantan raja dari wilayah God Valley. Cerita berlanjut. Diperlihatkan pertarungan kelanjutan antara Sword dan Carp dalam menghadapi Aokiji serta para anak buah Black Bear. Diperlihatkan juga kilas balik Aokiji saat masih muda, ketika dirinya sedang berlatih dengan Garp. Diketahui jika keduanya dahulu berlatih menggunakan kapal perang angkatan laut. Lalu tiba-tiba saja Garp menerima sebuah tusukan pedang di tubuhnya saat sedang melindungi Koby. Kemudian adegan berlanjut pada pertarungan antara Garp dan Aokiji yang saat itu saling memukul wajah satu sama lain dengan menggunakan haki. Pertarungan tersebut kemudian menimbulkan sebuah ledakan yang sangat besar yang menyebar di sekitar area pertarungan tersebut terjadi tepatnya di Pulau Bajak Laut. Kemudian Garp terbaring dengan banyak luka serta keadaan yang kurang baik. Dalam suatu kesempatan, Garp mengatakan suatu pesan kepada Koby bahwa jangan termakan oleh emosi karena keadilan akan menang. Lalu diperlihatkan kelas balik ketika di Marineford dulu. Di sana Garp sedang memberikan pelajaran pertama untuk kelas angkatan laut baru. Koby juga merupakan salah satu dari murid di sana yang mendapatkan pelajaran pertama setelah bergabung dengan angkatan laut. Sementara itu, Garp mengajukan sebuah pertanyaan kepada anak muridnya. Pertanyaan tersebut adalah jika satu bayi dan satu orang tua terdampar di sebuah pulau, dan kau memiliki perahu yang hanya dapat menampung 2 orang saja, siapa yang akan kau selamatkan? Koby saat itu dengan terang-terangan menjawab pertanyaan Garp. Saya akan turun dari perahu sendiri, jadi keduanya bisa hidup. Mendengar jawaban Koby, Garp marah dan melempar Koby menggunakan kapur. Garp yang kesal mengatakan jika orang tua tidak memiliki banyak waktu, sehingga sudah seharusnya dibiarkan mati saja. Sedangkan bayi dan anak-anak masih memiliki waktu yang panjang sehingga wajib untuk diselamatkan.
karena menjadi angkatan laut adalah untuk melindungi masa depan rakyat. Setelah memberikan pelajaran tersebut, Garp dimarahi oleh struktur angkatan laut dan tidak diizinkan untuk memberikan pelajaran seperti itu lagi kepada anak-anak. Garp masih tidak setuju dengan anggapan yang diberikan oleh instruktur tersebut, yang mengatakan jika kehidupan semua orang sama. Menurut Garp, masa depan kaum muda tidak terbatas. Lalu adegan beralih kepada kilas balik Amazon Lily, yakni setelah insiden Boa Hancock beberapa hari yang lalu. Saat itu Blackbeard setuju jika harus meninggalkan Amazon Lily, namun dengan syarat yakni membawa 800 angkatan laut bersama kapal perang bersama dengan dirinya. Yamakaji juga tidak berdaya melakukan apapun, karena markas besar angkatan laut tidak memberikan izin untuk melawan Yonko. Koby tiba-tiba saja mengajukan diri untuk menggantikan 800 angkatan laut tersebut dengan dirinya. Sementara itu kegaduhan terjadi ketika semua orang panik karena tangan raksasa bajak laut Blackbeard akan memusnahkan mereka semua. Dengan kepanikan, mereka bertanya kepada Garp apa yang harus mereka lakukan. Kemudian Garp memberikan perintah kepada mereka untuk melakukan sesuatu, sementara dirinya akan membuat celah kepada mereka. Di sini Garp harus bertindak cepat untuk melindungi kapal perang dari puing-puing yang jatuh. Sementara Koby juga harus segera menghancurkan tangan raksasa tersebut. Koby merasa ragu dengan kemampuannya. Dia tidak yakin jika dirinya bisa menghancurkan tangan sebesar itu. Sementara Garp kemudian memotong perkataan Koby dengan berkata, dalam pertempuran, keputusan harus dibuat dalam sekejap. Lalu saat para bajak laut menembaki mereka, Helmeppo memblokir peluru dengan pedangnya dan terjebak dalam ledakan. Garp juga secepat kilat meninju Kuzan. Dia juga kemudian melompat ke arah tengkorak lalu menyerangnya. Dengan kekuatan Garp yang sangat dahsyat tersebut, Garp berhasil membuat tengkorak terbelah menjadi dua. Tubuh asli Pizarro juga terluka sangat parah. Koby kemudian melompat ke udara menghadapi tangan raksasa Pizarro yang masih bisa bergerak walaupun sudah terluka sangat parah. Sebagai upaya balas dendam, Pizarro mengayunkan tangannya untuk menghancurkan kapal perang Garp. Kemudian kelas balik kembali memperlihatkan bagaimana Koby yang saat itu menerima banyak luka setelah melakukan banyak latihan fisik, bisa mengimbangi orang lain. Koby melakukan 100-200 kali lebih keras daripada orang lain. Dia berlatih sepanjang malam secara rahasia yakni meninju samsa kapal perang milik Garp. Lalu adegan berpindah di mana Garp tersenyum karena mengingat pelatihan Koby dahulu. Lalu secara mengejutkan Koby mulai beraksi sambil mengatakan jika aku tidak bisa melakukan ini, semua orang akan mati karena aku. Dengan kekuatannya tersebut, akhirnya Koby berhasil membuat tangan raksasa Pizarro hancur. Terlihat kilatan petir hitam yang membuat Pizarro teriak kesakitan karena lengan aslinya juga patah. Garp yang menyaksikan hal itu kemudian tertawa sambil menangis yang berhasil membuat Helmeppo dan Grus terheran-heran. Sementara itu, Grus kemudian membuat sebuah jaringan tanah liat untuk menghentikan batu yang berjatuhan dan menyelamatkan kapal perang milik Garp. Garp kemudian memanggil semua orang dengan dandan musi. Garp mengatakan, kalian semua maju dengan kecepatan penuh dan berlayar menjauh dari Hachinosu sekarang juga. Dirinya juga menambahkan bahwa dia akan menemukan cara bertahan hidup sendiri. Misi sudah selesai dan keselamatan kalian adalah hal yang paling penting. Koby dan juga Grus menangis dan mereka terpaksa harus segera kembali. Garp melanjutkan dengan berkata, kalian semua adalah masa depan angkatan laut. Garp tergeletak dengan luka tusukan es di dadanya yang berada di hadapan Kuzan. Dia juga dikelilingi oleh bajak laut Kurohige. Meski demikian, Garp masih bisa tertawa meski es sudah menyebar ke semua luka di tubuhnya. Di surat kabar keesokan harinya, berita yang dilaporkan ke dunia yaitu pahlawan muda Koby kembali dengan selamat. Sedangkan Garp pahlawan legendaris menghilang di Hachinosu atau Pulau Bajak Laut. Yonko topi jerami Luffy mengambil Pulau Egghead sebagai bentengnya. Lalu diperlihatkan kapal angkatan laut tiba di Pulau Egghead. Sementara itu di desa Fushia, putra Makino sedang menertawai foto Luffy yang ada di koran. Makino mengatakan kepada putranya jika dia sudah sangat menyukai Luffy. Beralih pada reaksi Dadan yang sedang membaca berita tentang Luffy dan juga Garp. Dia sambil menangis bertanya apa yang sedang dilakukan Luffy dan Garp saat ini. Tiba-tiba saja gempa besar dimulai terjadi. Sekitar 6 hari dan berhasil menghancurkan kerajaan Lulusia. Sementara itu, Kizaru menghancurkan salah satu senjata monster laut Vegapunk menggunakan sinar laser normal. Namun Kizaru tidak ingin menimbulkan banyak kekacauan di pulau tersebut. Kemudian diperlihatkan kilas balik Kizaru muda yang sedang mendemonstrasikan teknik sinar lasernya kepada Vegapunk muda dan Santomaru kecil. Kizaru duduk di tanah sambil menembakkan sinar dengan jarinya ke udara. Sementara itu, di sekitar Pulau Egghead terdapat 100 kapal perang angkatan laut dengan total 9 wakil laksamana serta 30.000 tentara angkatan laut, serta Saturn dan juga Kizaru
Saat itu, Saturn sedang makan di dalam kamarnya. Terungkap jika orang yang mengirimkan Master Flame kepada Gorosei adalah Yok. Setelah insiden Lulusia Gorosa mendapatkan ide baru yaitu mempertahankan Yok dan tidak jeti menghabisi nyawanya. Karena akan digunakan sebagai alat untuk memproduksi Master Flame dalam jumlah yang besar. Yok membuat janji pada Gorosei untuk tidak menyakitinya atau penelitian dan menjadikannya sebagai Tenryubito. Gorosei setuju dengan tuntutan tersebut. Namun diperlihatkan Yok menangis dengan pedang Zoro ada di lehernya. Membuat panggilan. Usopp menyiapkan dendeng musi. Sementara Yok mengakhiri percakapan sambil berteriak minta tolong. Selamatkan aku dari Luffy. Panggilan tersebut sukses membuat Goro Sasaran dan juga Kizaru terkejut. Admiral Kizaru tiba di Pulau Egghead. Dengan menggunakan teknik yang kuat yang bernama Hyantano Kagemi. Kizaru datang. Dia menantang kelompok Luffy untuk berhadapan dengan dirinya. Saran salah satu dari tetua Gorosei menghubungi Luffy melalui Danen Musi. Luffy bilang ke Saran bahwa dia ditadirkan untuk menjadi Raja Bajak Laut. Namun Morgan secara diam-diam menguping percakapan mereka. Di sisi lain saat ini Robin juga tetap memilih bergabung dengan topi jerami untuk menunjukkan solidaritas serta dukungannya. Sementara itu, Seraphim tengah terjebak di gelembung raksasa. Terjadi hal yang mengejutkan karena Snake jatuh cinta kepada Luffy. Sehingga membatalkan teknik pembatu ke Franky. Keadaan semakin memanas karena Sentomaru menghalangi Kizaru di Pulau Egghead. Dia berusaha untuk melindungi pulau dari ancaman Kizaru. Kru topi jerami merencanakan untuk melarikan diri dari pulau dengan menggunakan bantuan mesin Vegapunk. Namun rencana mereka terancam gagal karena Yok memberikan kata sandi di pulau tersebut. Luffy pun menunjukkan intuisinya yang tajam melalui Kenbunshoku Hakinya karena merasakan kedatangan seseorang yang sangat kuat. Sentomaru harus menghadapi gurunya yaitu Kizaru untuk bisa melindungi Dr. Vegapunk. Diperlihatkan flashback di mana sebelum Kizaru menjadi admiral. Kizaru merupakan pengawal dari Dr. Vegapunk. Kizaru pergi mengawal Vegapunk ke sebuah pulau. Dan di sanalah mereka akhirnya bertemu dengan Sentomaru. Vegapunk pun kemudian mengangkat Sentomaru sebagai anak buahnya. Sedangkan Sentomaru meminta kepada Kizaru untuk menjadikannya muridnya agar selalu bisa melindungi Dr. Vegapunk. Lalu adegan kembali ke masa sekarang. Di mana pertarungan akhirnya dimenangkan oleh Kizaru dan berhasil merebut robot pasifista. Lalu terungkap jika Lucci mengkhianati kru topi jerami. Lucci yang sudah diselamatkan justru menyerang Dr. Vegapunk. Namun Stussy berhasil menahan serangan tersebut. Meskipun dia harus terluka sangat parah. Setelah itu Zoro dengan sigap langsung menghadapi Lucci. Sedangkan Sanji dengan cepat menembakkan gelombang batu laut ke arah Kaku untuk mengantisipasinya jika dia juga ikut menyerang Dr. Vegapunk. Kemudian Kizaru dengan kecepatan cahayanya masuk ke dalam lab Dr. Vegapunk serta menembus pertahanan laser dari Dr. Vegapunk. Kizaru hendak menyerang kru topi jerami yang kabur menggunakan Vega Force One dengan memegang Thousand Sunny. Namun Luffy secara sigap menahan serangan Kizaru dengan menggunakan tendangannya. Luffy mengatakan kepada Kizaru bahwa kami sudah jauh lebih kuat dari saat 2 tahun yang lalu Kizaru. Sebelumnya kita diperlihatkan dengan kilas balik pertarungan yang terjadi di Marijoa antara Bartolomeo Kuma melawan Akainu. Kuma yang kali itu menyerang membabi buta sadar akan satu hal jika dirinya tidak akan mungkin bisa mengalahkan Admiral Marinir sendirian. Oleh karena itu Kuma kemudian memilih untuk melarikan diri. Setelah itu muncul pula kilas balik 2 tahun yang lalu di mana waktu itu Akainu sedang menangkap Bonnie. Bonnie seolah tak percaya dengan semua perkataan Akainu yang mengatakan jika Kuma, ayah Bonnie secara sadar menyerahkan dirinya untuk dijadikan sebagai percobaan Dr. Vegapunk dan kemudian menjadi senjata tempur. Tentu saja Bonnie tidak mempercayai hal itu dan menyebutkan jika mereka telah berbohong mengenai hal tersebut. Sementara itu, cerita kemudian kembali melanjutkan tentang pertarungan yang terjadi di Pulau Egghead antara Luffy melawan Kizaru. Di sini, Luffy berubah menjadi Snake Man untuk melawan Kizaru. Meskipun telah mengeluarkan banyak upaya, ternyata Luffy masih belum bisa mengalahkan Kizaru. Kizaru malah berhasil memukul Luffy hingga dirinya terbang menyebabkan robot Vega Force One menjadi hancur. Setelah melihat Luffy yang dikalahkan oleh Kizaru, Bonnie turun tangan untuk membalas serangan Sang Admiral. Namun serangan Bonnie tidak berarti apa-apa bagi Sang Admiral tersebut. Setelah melihat semuanya lengah, Kizaru kemudian mendatangi Dr. Vegapunk dan akan menghabisi nyawanya. Namun tiba-tiba dalam wujud Gear 5 Luffy muncul dan menangkap tangan Kizaru. Semua orang yang melihat hal tersebut sangat kaget termasuk Dr. Vegapunk. Karena Luffy kali ini berduel dengan wujud Gear 5 yang membuat semua orang melotot tak percaya. Sementara itu ketika pertarungan sengit keduanya tengah berlangsung, mereka tidak sadar jika ternyata ada sesosok robot kuno yang tiba-tiba saja bangkit setelah mendengar detak jantung Nika milik Luffy.
Diperlihatkan keadaan Kizaru yang dicengkram oleh Luffy dengan wujud gear kelima. Ekspresi Kizaru saat itu biasa saja dan sangat tenang. Saat itu Dr. Vegapunk memutuskan untuk melewati fase Fabirio bersama dengan Atlas dan juga Sanji. Hal itu dilakukan untuk menyelamatkan Bonnie dan juga mengubah perintah pasifista dengan chip otoritas. Dalam misinya Vegapunk menggunakan kendaraannya yakni Vega Tank. Dia kemudian mengacu kepada Bonnie sebagai anak kecil. Dia berbicara seolah-olah Bonnie masih anak kecil. Sementara itu, Usopp, Nami, dan juga Addison tetap berada di ruang kendali. Kemudian yang lainnya ikut menjalankan tugas masing-masing, di mana Jinbei membawa semua barang-barang milik Dr. Vegapunk, lalu membawanya ke belakang pulau. Di sisi lain, Lilith menggunakan Frankie Shogun untuk membawa Thousand Sunny ke tempat yang sedang dituju oleh Jinbei. Beralih ke fase Fabirio, di sana Bonnie sedang berperang dengan Angkatan Laut. Sentomaru kemudian mencoba menyelamatkan Bonnie ketika dirinya terjatuh, dan setelah dia menabrak penghalang Egghead yang menyebabkan dirinya kemudian pingsan. Di sisi lain, Zoro sedang bertarung melawan Lucci. Di sini terjadi perdebatan hebat di mana Zoro mengatakan jika kekuatan kalian tidak akan bisa melawan sang kapten bajak laut topi jerami. Lucci mengatakan jika dirinya lah yang akan menghabisi Luffy dengan kekuatannya sendiri. Kembali kepada pertarungan antara Luffy dengan Kizaru. Luffy membuat Kizaru kewalahan dan membuat Kizaru terlempar ke arah laut. Setelah menyadari jika dirinya akan terjatuh ke laut, Kizaru kemudian secara spontan kembali menciptakan beberapa cloning dirinya dengan menggunakan cahaya. Cloningan milik Kizaru kemudian berhasil melukai Luffy dengan menggunakan pedang cahayanya. Luffy kemudian membalas serangan Kizaru dengan untuk menghancurkan semua cloning milik Kizaru. Ternyata dari semua klon tersebut, tidak ada tubuh asli Kizaru sama sekali. Kizaru ternyata kembali ke ruang kendali dan hendak menghabisi Dr. Vegapunk. Namun ternyata Vegapunk sudah pergi dari sana. Kizaru tahu jika Vegapunk ada di Vega Tank. Dia kemudian akan menyerangnya dengan cahaya miliknya. Luffy yang mengikuti Vega Tank kemudian mengambil cahaya milik Kizaru tersebut lalu membaginya ke segala arah. Sementara itu, Vega Tank akhirnya tiba dengan selamat di fase Fabirio. Lalu Atlas mengesampingkan perintah Kizaru kepada para pasifista. Sementara itu, Saron sedang menatap dengan tatapan yang sangat mengancam. Kemudian semua pasifista mematuhi perintah Atlas dan kemudian menyerang marinir. Bonnie juga sedang melawan marinir. Bonnie kemudian menembakkan pistol ke arah marinir, sehingga membuat mereka kemudian berhalusinasi dengan kematian mereka masing-masing. Bonnie kemudian kembali melanjutkan pertarungan epiknya dengan melawan dua wakil Laksamana sekaligus. Dia berhadapan dengan seorang pria berdagu panjang, dan yang satunya lagi adalah seorang wanita tua pemakan buah iblis Norinori. Wanita tua tersebut memiliki kekuatan yang memungkinkan dirinya untuk mengendari dan mengendalikan salah satu pasifista, sehingga Bonnie tidak mampu berbuat banyak untuk melawan mereka berdua. Tak lama, Sanji kemudian melompat ke Vega Tank 8 dan menyelamatkan Bunny. Namun tiba-tiba terjadi hal aneh, di mana muncul lingkaran ajaib di tengah pulau Egghead berupa bintang dan juga simbol angka 5 bersamaan dengan munculnya ledakan api dan juga petir hitam. Kemudian muncul pengumuman dari salah seorang marinir yang mengatakan jika Saint Saran ada di pulau tersebut. Sementara itu, seorang seperti marinir tidak diperbolehkan untuk melihat Saran. Jika saja mereka berani menatap matanya secara langsung, maka kepala orang tersebut akan meledak. Adegan kemudian beralih ketika Luffy masih bertarung melawan Kizaru. Mereka tampak terengah-engah. Kizaru sempat mengatakan jika dirinya tidak bisa terus berjuang atau tidak bisa menyelesaikan misinya. Dengan secepat kilat Kizaru kemudian menyerang Vegapunk. Meski tembakan lasernya meleset, namun dia berhasil menghancurkan jalan awal yang membuat Vega Tank 8 kemudian langsung jatuh ke tanah. Lalu tiba-tiba saja muncul suara Saran di seluruh penjuru pulau Egghead. Saran kemudian mengatakan suatu hal, yaitu pasifista